Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 semester 1 bab 2 yang berjudul Permasalahan Ekonomi dan Sistem Ekonomi yang bersumber dari buku Ekonomi karangan Mintasi Indriayu. Untuk mengerti apa pokok permasalahan ekonomi, kita berpangkal dari dua kenyataan. Yang pertama, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan untuk dapat hidup layak. Kebutuhan atau need manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya, apalagi keinginan. Dapat dikatakan, keinginan ini tidak ada batasnya. Yang kedua, sumber-sumber, sarana, atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak tersebut, termasuk waktu yang tersedia, terbatas, atau langka. Artinya, kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam, waktu, dan tempat. Dari kedua kenyataan pokok tersebut timbullah pokok permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana dengan sumber-sumber yang terbatas, seseorang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam. Untuk menjawab permasalahan ekonomi tersebut, timbullah sistem ekonomi. Pembahasan yang akan kita bahas dalam bab 2 ini ada 3. Yang pertama, permasalahan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian. Dan yang ketiga, tata perekonomian Indonesia. Poin A, permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Bahkan, dunia internasional juga mengalami masalah ekonomi. Adapun masalah ekonomi yang dihadapi manusia pada dasarnya meliputi 3 persoalan pokok berikut ini. Yang pertama, barang dan jasa apa yang harus diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Pertama, kita bahas materi menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Barang dan jasa yang dihasilkan sangat banyak jenisnya. Sementara itu, sumber daya yang kita miliki terbatas jumlahnya, sehingga masyarakat dalam hal ini yang dimaksud adalah produsen harus menentukan pilihan-pilihan manakah yang harus dipilih untuk diproduksi. Setelah memutuskan hal tersebut, masyarakat harus memutuskan berapa jumlah yang harus diproduksi. Dengan demikian, pengalokasian sumber daya atau faktor produksi dapat ditentukan. Keputusan-keputusan yang diambil ini tidak lain adalah untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Yang kedua, menentukan cara barang dan jasa diproduksi. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dalam menentukan cara barang dan jasa diproduksi. Yang pertama, bagaimana proses produksi dilakukan. Yang kedua, siapa yang melaksanakan proses produksi. Yang ketiga, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang keempat, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Hal-hal di atas dimaksudkan agar terjadi efisiensi selama proses produksi. Masalah efisiensi merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan. Pilihan akan diletakkan pada cara memproduksi yang mampu untuk menciptakan barang dan jasa dengan cara yang paling efisien. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang modern akan menaikkan efisiensi. Namun, jika permintaan tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana
akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. Apabila terjadi efisiensi dalam proses produksi, maka produksi dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan keuntungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Poin ketiga, menentukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Permasalahan ini terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, apakah barang dan jasa tersebut ditujukan pada masyarakat umum ataukah pada segmen pasar tertentu atau khusus. Poin yang B, sistem perekonomian. Sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat yang mengatur dan mengoordinasikan perilaku warga masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, dan lain-lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, perdagangan, konsumsi, sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis. Sebelum dikenal sistem ekonomi, dalam perekonomian dikenal 3 pola dasar koordinasi, yaitu yang pertama tradisi, bahwa kegiatan ekonomi didasarkan pada adat kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang. Yang kedua, pasar, bahwa pasar berfungsi sebagai koordinator yang mengatur, menggerakkan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ekonomi masyarakat melalui mekanisme harga. Hal ini berkaitan dengan falsafah neoliberalisme, kapitalisme, usaha swasta, pasar bebas, dan kebebasan individu. Yang ketiga, negara. Negara dengan peraturannya dari atas menjadi koordinator, pilot, dan kompas seluruh kehidupan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan falsafah Marxisme-Komunisme, bisa juga elit politik feodal yang berkuasa. Dalam sejarah perkembangan ekonomi, berabad-abad lamanya kegiatan ekonomi di berbagai negara diatur oleh adat kebiasaan dalam sebuah perekonomian tradisional. Secara konseptual, ekonomi tradisional adalah ekonomi yang didasarkan pada tradisi, adat, dan kebiasaan. Pada ekonomi tradisional, teknik produksi dipelajari dan digunakan secara turun-temurun dan bersifat sederhana, sehingga modal yang dibutuhkan dalam proses produksi hanya sedikit. Selain itu, dalam ekonomi tradisional belum mengenal pembagian kerja. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran, sehingga kegiatan ekonomi pun bertumpu pada sektor agraris. Dalam masyarakat feodal, kekuasaan ekonomi terpusat di tangan raja dan elit bangsawan. Mereka menuntut upeti dan kerja paksa dari bawahannya untuk kepentingan raja dan istana tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Sebagai imbalannya, raja bertanggung jawab atas keamanan daerah kekuasaannya. Kegiatan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ekonomi tradisional sekarang ini hanya dianut oleh sebagian kecil negara-negara di dunia. Contohnya dapat ditemukan di Arktik, Kanada, Patagonia, dan juga di banyak negara kurang berkembang. Aspek-aspek penting perilaku ekonomi masih diatur oleh pola tradisional. Contoh kegiatan ekonomi tradisional antara lain mengolah sawah dengan baja, memancing atau menangkap ikan, berkebun, beternak, dan membuat kerajinan tangan. Pada abad pertengahan, kegiatan ekonomi mulai diatur oleh gilde, yaitu semacam serikat pekerja yang mengatur produksi, harga, persaingan, dan kesempatan kerja untuk setiap cabang produksi. Dan ketika negara-negara di Eropa mulai terbentuk, pemerintah feodal mulai merasa berkepentingan untuk memajukan perekonomian nasional.
Langkah yang diambil ialah dengan mulai mengatur perdagangan internasional, produksi untuk ekspor, dan pembayaran antar negara. Untuk itu, dikeluarkan berbagai peraturan yang sangat ketat dan mendetail. Bentuk campur tangan ini dikenal dengan nama merkantilisme. Akhir abad ke-18, pada waktu revolusi industri, mulai bermunculan pabrik-pabrik besar dan perdagangan internasional pun semakin meluas. Dengan terlalu banyaknya peraturan dari pemerintah yang dirasa terlalu mengekang, maka muncullah pandangan bahwa pemerintah sebaiknya membatasi diri pada bidang keamanan dan ketertiban saja, dan diharapkan memberikan kebebasan sepenuhnya pada konsumen dan produsen untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Aturan ini akhirnya dikenal dengan nama liberalisme. Setiap negara akan mengatur dan mengorganisir kehidupan ekonominya sesuai pandangan politik, ideologi ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masyarakatnya. Dengan demikian, tidak ada satupun negara yang memiliki sistem ekonomi yang sama. Dari sejarah perkembangan ekonomi, akhirnya timbul beberapa sistem ekonomi yang penetapannya berkembang dari pemikiran para ahli ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut di berbagai negara merupakan hasil perkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman serta penerapan pemikiran para ahli ekonomi. Ditinjau dari sudut organisasi perekonomian, sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Sistem perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang segala kegiatan ekonominya dilakukan oleh pemerintah pusat. Semua pokok permasalahan ekonomi diatasi oleh pemerintah pusat, mulai dari masalah penentuan apa dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, bagaimana barang dan jasa diproduksi, sampai pada persoalan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Sistem ini beranggapan bahwa kegiatan ekonomi yang dipegang oleh masyarakat secara bebas akan menimbulkan kemiskinan, ketidakadilan, dan pengangguran. Sehingga, untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pemerintah berkeyakinan akan menjamin kelancaran kegiatan ekonomi secara lebih efisien agar mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkannya. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, sampai distribusi seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat. Yang kedua, hak milik barang-barang modal ada di tangan pemerintah sehingga tidak ada hak milik perorangan kecuali untuk barang-barang yang sudah diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak ada kebebasan bagi rakyatnya untuk bekerja dan menguasai barang-barang hasil produksinya sebab semuanya milik negara. Dan yang keempat, semua pengusaha, buruh, dan orang-orang yang turut melaksanakan produksi pada hakikatnya adalah pegawai negeri. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi kapital atau liberal yaitu suatu sistem perekonomian yang menghendaki adanya kebebasan tiap individu untuk melakukan segala kegiatan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sistem ini beranggapan bahwa jika setiap pelaku ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mencari keuntungan yang setinggi-tingginya, maka pada waktu yang bersamaan, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Yang pertama, masyarakat mempunyai kebebasan untuk berproduksi
bebas untuk menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi, bebas menentukan bentuk perusahaan yang akan digunakan, bebas menentukan harga, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat mempunyai kebebasan dalam berkonsumsi. Yang ketiga, ada kebebasan masyarakatnya untuk menentukan bagaimana sumber daya ekonomi akan digunakan. Dan yang keempat, produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba dan semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba sehingga sistem ekonomi ini sering disebut profit ekonomi. Pada sistem ini, persoalan-persoalan ekonomi yang menyangkut barang dan jasa apa yang akan diproduksi dapat teratasi dengan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keinginan para pembeli. Hal ini dilakukan karena para produsen mengejar keuntungan yang tinggi, sehingga mereka akan menekan biaya produksi serendah-rendahnya dengan menekan upah karyawannya. Selain itu, banyaknya persaingan juga mendorong para produsen memproduksi secara tidak efisien. Pesaing akan muncul dan berusaha memenangkan persaingan bisnis dan akhirnya akan mengambil alih usaha tersebut. Sebagai balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi oleh kaum produsen, maka masyarakat akan memperoleh pendapatan, yaitu tenaga kerja akan mendapat upah dan gaji, pemilik modal akan mendapat bunga, pemilik tanah akan mendapat sewa, dan kewirausahaan akan mendapat keuntungan. Dari berbagai jenis pendapatan itu akan menentukan banyak sedikitnya jumlah pendapatan dan corak distribusi pendapatan. Tentunya, yang berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang tinggi, yang telah ditentukan dengan bebas oleh kaum produsen. Akibatnya, pada sistem pasar bebas ini akan terlihat jurang yang semakin besar antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Berikut ini kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Banyak penggunaan tenaga kerja di bawah umur dengan upah yang rendah, karena tujuannya untuk mencari keuntungan yang tinggi dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Yang kedua, banyak dilakukan perdagangan yang curang, karena tujuannya mencari laba yang tinggi dan menghadapi para pesaing bisnis agar dapat terus menguasai monopoli pasar. Yang ketiga, semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem perekonomian campuran ini merupakan gabungan dari kedua sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sehingga ada dua unsur yang saling berdampingan, yaitu pemerintah pusat dan pasar bebas. Sistem perekonomian campuran adalah suatu sistem perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dilakukannya. Pada dasarnya, campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah dan tertindas dan mengatasi kegiatan ekonomi yang mengalami fluktuasi atau gelombang ekonomi yang tajam. Campur tangan pemerintah terdiri atas peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pihak swasta agar sesuai dengan norma yang wajar. Juga adanya penetapan suatu kebijakan di bidang fiskal dan moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan dengan pesat tanpa mengalami permasalahan inflasi dan pengangguran. Pada dasarnya, tidak ada satupun sistem ekonomi yang paling ideal dan sempurna. Selain itu, tidak ada satu negara di dunia yang menggunakan salah satu sistem ekonomi secara murni. Kebanyakan negara tidak lagi menganut salah satu sistem ekonomi, melainkan mencari kombinasi atau modifikasi dari sistem-sistem yang ada yang dirasa yang paling sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan.
Amerika Serikat misalnya, meskipun terkenal dengan ekonomi pasar bebasnya, namun campur tangan pemerintah terlihat jelas dengan membuat undang-undang anti monopoli. Ini berarti bahwa meskipun ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, namun pemerintah juga memberikan batasan-batasan tertentu pada pihak swasta. Selain Amerika, Prancis, dan Kuba juga memodifikasi sistem ekonomi mereka. Poin terakhir yang akan kita bahas adalah tentang tata perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut banyak negara memang berbeda-beda sesuai dengan falsafah hidup negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan negara Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama, berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu. Produksi masyarakat sebagian besar merupakan usaha swasta, dan di sisi lain ada perusahaan negara, baik dalam bidang pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perbankan, jasa, dan lain-lain. Jadi, diusahakan adanya keseimbangan yang wajar antara unsur kebebasan dan unsur pengendalian. Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B Nomor 14. GBHN ini merupakan garis-garis besar haluan negara. Jadi kita akan bahas ciri pokok sistem ekonomi Pancasila yang terdapat pada pasal 33 setelah amandemen tahun 2002 dan yang terdapat pada GBHN Bab 3B nomor 14. Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila dalam pasal 33 setelah amandemen tahun 2002. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila dalam GBHN Bab 3B nomor 14. Demokrasi ekonomi yang menjadi pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui
dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang ketujuh, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut. Yang pertama, sistem free flight liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. Yang kedua, sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Cara mengatur kehidupan dapat dengan berbagai pola, dan tentu tidak sama di setiap negara. Hal ini, selain perbedaan ideologi yang dianut, juga merupakan hasil perkembangan sejarah dan kebudayaan suatu negara. Ada negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah atau negaralah yang harus menentukan apa dan berapa yang dihasilkan. Negaralah yang memiliki serta menguasai segala sumber-sumber daya, mengatur produksi dan distribusi, dan negara pula sebagai sektor ekonomi bangsa. Sebaliknya, ada juga negara yang berpendapat bahwa sebaiknya pihak swasta, bukan pemerintah atau negara yang memiliki, menjalankan, menentukan, dan mengelola seluruh kegiatan ekonomi bangsa. Dengan kata lain, pasar bebas dan mekanisme hargalah yang menjadi prinsip koordinasi ekonomi. Berdasarkan pengalaman dan perkembangan sejarah, kebanyakan negara modern di dunia ini tidak lagi mengikatkan diri pada salah satu dari sistem yang ada tersebut, tetapi mencari suatu jalan tengah antara keduanya yang dirasa paling sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan. Apapun sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara, berikut ini beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut, yaitu yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas. Yang keempat, adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, adanya koordinasi yang efektif dan efisien, tepat guna dan berdaya guna terhadap produksi, konsumsi, dan investasi. Misalnya dalam menanggapi adanya perubahan cara berproduksi atau pola kebutuhan masyarakat. Yang keenam, adanya perimbangan yang wajar antara kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan. Konkretnya antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Yang ketujuh, adanya perimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan umum atau sektor publik dan untuk kepentingan perorangan atau sektor swasta. Yang kedelapan, adanya kesamaan hak dan pembagian pendapatan yang cukup merata di antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Yang kesembilan, adanya perimbangan yang wajar antara kekuasaan dan pengaruh antara atas dan bawah. Yang kesepuluh, diindahkannya nilai-nilai yang melekat pada diri manusia, yaitu hak-hak asasi manusia atau HAM, adanya keadilan sosial, kebebasan, kesamaan, solidaritas, hak milik, dan sebagainya. Sekian materi pada video kali ini yang membahas bab 2 untuk mata pelajaran ekonomi kelas 1 SMA atau kelas 10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.